Berjumpa lagi dengan saya di Omon-Omon Podcast ya. Kita ingin mengobrolkan banyak hal ya. Alhamdulillah sekali ini saya kedatangan tamu dari Yogyakarta, Mas Ashan. Nah, ini orangnya Halo, bisa dilihat ganteng sekali ya orangnya ya. ganteng. Pesonanya menarik, tapi sayangnya belum punya Laku, belum laku. lagu. Tapi menurut kabar tahun ini Insya Allah sold out ya. Sebenarnya bukan belum laku sih. Hmm. Aku sengaja tidak melakukan diri. Melakukan diri ya. Melakukan diri. Melakukan, tidak melakukan diri. Ini tidak melakukan. Ini Kalau laku sih laku-laku aja. lagu. Ini belum melakukan diri. Melakukan diri. Sehingga tidak laku. Ini Ibarat barang itu tidak dijual. limited Ya, limited edition. edition. Kalau limited edition masih dijual itu. Masih dijual Aku tapi bahkan tidak limited edition. tidak dijual. Tidak dijual. Tapi masih ini masih segel apa ora kira-kira? Hah? Barangnya jenengan. Barang yang mana nih? Jenggot atau kumis. Saya sebenarnya tidak suka punya barang-barang gitu. Kalau dikasih sama orang itu, soalnya itu barang-barang kayak gitu tuh ngomong apa ini? Ngomong barang apa sih? Nggak sambil ngopi. Soalnya barang-barang gaib atau keris atau apa itu nggak pernah saya terima. Oh, nggak suka ya berarti. Nggak suka. Ya selama ini sih nggak ada yang ngasih. Orang-orang aja gini ya. Dengar-dengar Asan iki cok sering mlaku-mlaku bengi ngono iki. Tengah Apa? wengi mlaku-mlaku ngono iki. Melaku-melaku tengah wengi. Heeh, mlaku tengah wengi Bali kok endi? Kan daerah kita itu kan bulak-bulak ya. Heeh. Daerah alas-alas. Ya. Wong liwang-liwung ngono. Heeh. Lah, kok bisa wani piye, Mas? Oh wani di malam hari. Iya, triknya kan kadang banyak tuh sing wong sing kaya Agung sendiri wah Iya. ke tetangga wedi mergo samar ono piye dan lain-lain. Nah, ngono kuwi piye, Mas? Carane? Sebenarnya selama hidup itu saya cuma takut sama dua hal. Apa, Mas? Pertama Allah, yang kedua ditolak cewek. Berarti itu yang melatar belakangi panjenengan itu dua Ya, itu. ditolak cewek atau di ghosting cewek. Itu saya lebih takut sih daripada di ghosting sama Gus beneran. Sama dia tanya. Ghosting. Lah, wis tau pas ke Bali ngono gitu, kira-kira wis tau merinding apa piye ngono. Ya pernah sih, Pernah. merinding gitu. Pas lewat daerah Segrowong sebelum Pandak. Nah, itu agak merinding. Merinding mergo apa, Mas? Ya, kelingan utang sih. Merinding. Bang yo, mergo doyak ya Bang. Yang besok jatuh tempo. Oh, jatuh tempo. Ini pas lagi jalan. Anjir utangku. Orang Langsung merinding. merinding. Jadi langsung merinding. Berarti emang jenengan enggak ora wedi ya. Berarti nek mlaku-mlaku ora wedi. Ya sebenarnya itu aslinya itu karena belum pernah ketemu sih. Jadi kan sebenarnya takut itu kan karena pernah ya. Kalau dalam perspektifku. Jadi misal kayak tadi pernah punya pengalaman ditolak cewek. Jadi setelah itu tuh mau nembak itu takut. Karena takut ditolak. Nah kalau ketemu demit, pocong atau apa, karena belum pernah ketemu, jadi itu nggak pernah takut gitu. Tapi ada ini Mas, pengalaman teman saya itu bukan saya ya, ini pengalaman teman saya ini ya. Itu ya wis wedi wae. Jadi walaupun belum pernah lihat tapi wis udah takut. Nah sama itu kan itu. menurut saya kan itu menurut kenapa perspektif itu? saya. Itu kira-kira kenapa itu? Oh kalau dijelaskan, kalau dijelaskan ya karena sugesti. Berarti jadi yang bikin takut itu sugesti. Ya. Ada kemarin tuh video eksperimen ya, nggak tahu ini eksperimen ilmiah atau jadi bayi-bayi di Australia itu ketika dia masih kecil itu dikumpulin dalam satu ruangan ya, ada pengawasan orang tua.
di situ ditaruh ular gede-gede, dan bayi itu nggak takut. Kenapa? Karena bayi belum tersugesti bahwa itu tuh hewan berbahaya. Nah, ketika sudah besar, kok kita takut sama ular itu? Ya karena kita tahu, oh, ular itu beracun, ular itu bisa menggigit, bisa menyebabkan kematian, jadi kita takut. Berarti paling utama itu karena sugesti. Sugesti. Jadi kan sugesti itu sangat penting ya. Buat apa namanya, mempengaruhi tindak laku sama kondisi kejiwaan atau psikologis orang. Nah dulu saya aslinya pernah takut. Takut sama pocong, demit. Dan karena sudah 20 tahun hidup. Kok 20 tahun ya? Perasaan sak barengan 30 tahun. Saya juga mengiyakan. Tidak sadar. Berarti jangan pintar mengelabui ya. Mengelabui. Sudah 30 tahun hidup, nggak pernah nemu gitu loh. Saya akhirnya sadar, jajannya apa kita udah nih, orang tahu ketemu kok. Gitu. Mikirnya kan gitu. Berarti itu salah satu sugesti ya. Berarti buat teman-teman yang takut, penakut atau apa, itu salah satu nih karena sugesti. Dari sugesti. Dan ada cerita soal ya di kalangan para spiritualis tuh. Kalau setan demit itu ya sama seperti manusia, punya karakter, watak, kecenderungan, punya rasa senang sedih juga. Nah, bagi demit-demit itu kalau orangnya takut, ya justru malah demitnya senang buat menakuti. Tapi kalau orangnya pemberani, ya mikirnya ya buat apa itu, nakutin orang pemberani. Kayak sia-sia gitu. Karena mereka juga butuh energi misalnya untuk mewujud dalam bentuk real nyata secara kasat mata itu, mereka perlu energi yang besar, penyerapan energi besar. Biasanya bisa ngambil dari energi listrik atau energi dari diri manusia. Kan kadang kalau muncul setan-setan itu kan listriknya mati, sebenarnya energinya lagi terserap. Nah ketika ngumpulin energi, sudah bersusah payah ngumpulin energi, menunjukkan diri, orangnya nggak takut. Kan kayak prakacek. Kesel-kesel kok. Malah orang rauti. Malah wonge rauti. Rugi. Ya. Ya ibarat udah effort kan. Tapi malah dianya nggak ngerespon. Ibaratnya wis cinta. Udah effort berjuang, ngecat tiap hari. Lagi apa, udah makan belum? Tekan gone. Dianya ye. Pengalaman ya Mas. Pengalaman ini. Itu lebih menakutkan soalnya. Trauma. Iya. Berarti nek nom biasanya ngono ya. Iya. Pengalaman yang bercinta. Iya, pengalaman. Ya, itulah alasan kenapa saya tidak melakukan diri tadi. Bukan tidak laku ya, tidak melakukan diri. Tidak melakukan. Karena itu tadi. Pengalaman yang pahit. Pengalaman yang menakutkan itu. Iya, menakutkan. Kalau itu bukan lagi sugesti, itu real. Tolakannya itu real. Berarti semisal buat melawan sugesti yang ada pada diri kita itu menurut Hasan gimana? Piye lah gambarannya? Bisa sih, itu membangun kesadaran tentang dunia gaib itu sebenarnya tidak semenakutkan itu, dalam arti bahwa mereka juga sama seperti manusia. Awalnya kenapa aku kemudian nggak takut itu? Itu ketika ya sering nonton YouTube, terus banyak spiritualis yang bercerita soal demit itu begini, dan cara penceritaannya itu mereka nyantai gitu loh, kayak menceritakan orang biasa aja. Jadi orangnya itu begini, setannya itu begini. Jadinya nggak menakutkan. Nah beda kalau kita yang kita konsumsi itu film-film horor yang memang secara sound sudah bikin khawatir, takut. Lama kelamaan kita jadi tersugesti kalau itu tuh menakutkan.
Berarti yang utama itu adalah sugesti. Ya, kita harus sering mengkonsumsi konten-konten tentang dunia gaib tapi yang nggak menakutkan. Berarti kayak edukasi. Ya, kayak Edukasi tentang edukasi tentang gaib. Iya, edukasi tentang pergaiban.